Brunei Darussalam, negara dengan kekayaan yang melimpah ruah berkat minyak buminya. Dari pendapatan minyak bumi ini, Brunei hampir menjamin semua sendi kehidupan penduduknya. Dari pembebasan pajak, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan gratis. Ibarat kata, cukup modal nafas saja, penduduk Brunei bisa hidup dengan nyaman dan berkecukupan. Jika penduduknya saja sudah makmur, bagaimana dengan hidup pemimpinnya? Brunei dipimpin oleh Sultan Hassan al-Bolkiah yang masuk urutan nomor 2 sebagai raja terkaya di dunia. Bahkan pada masa puncaknya, Sultan Hassan al-Bolkiah pernah menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia pada tahun 1980-an. Kekayaan Sultan Hassan al-Bolkiah diperkirakan mencapai 446 triliun rupiah. Kekayaan ini didapatkan dari produksi cadangan minyak di Brunei Darussalam yang saat ini diketahui berjumlah sekitar 1,1 miliar barel. Dengan segala kemakmuran dan kekayaan Brunei, apakah akan tetap bertahan jika suatu saat cadangan minyak negara ini habis? Karena diperkirakan 15 hingga 25 tahun dari sekarang, Brunei akan kehilangan minyaknya. Brunei Darussalam adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Borneo. Selain garis pantainya di Laut Cina Selatan, negara ini seluruhnya dikelilingi oleh negara bagian Sarawak, Malaysia, dan wilayahnya terbagi dua oleh distrik Limbang di Sarawak. Pada tahun 2024, diperkirakan populasi Brunei mencapai 455.000 jiwa atau hampir sama dengan populasi Indonesia di kota Pontianak. Selain itu, Brunei hanya memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi atau sama saja dengan luas Pulau Bali. Seperti kebanyakan negara kecil lainnya, Brunei tentu adalah negara yang kaya. Di tahun 2024, Brunei masuk urutan ke-14 negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita pada paritas daya beli sebesar 72.610 dolar Amerika atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Pendapatan dari minyak dan gas yang menyumbang lebih dari 90% ekspor Brunei telah menghasilkan standar hidup yang tiada duanya. Selain menerima pendidikan gratis hingga universitas, adanya pembebasan pajak barang mewah membuat penduduk Brunei bisa tenang bila memiliki aset rumah dan mobil yang banyak. Keberuntungan lain yang diperoleh penduduk Brunei Darussalam adalah tingkat kriminalnya yang rendah. Bahkan warga bisa tetap merasa aman dan nyaman meski memarkirkan mobil di halaman dan pinggir jalan tanpa pengamanan. Pendapatan dari minyak dan gas juga berbanding lurus dengan hedonnya keluarga kerajaan. Saking cintanya dengan kemewahan, Sultan Brunei bahkan pernah mendapat julukan orang paling boros di dunia. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Sultan Brunei yang hobi mengoleksi mobil langka, termasuk 300 Ferrari, 500 Rolls-Royce, dan diantaranya ada yang berlapis emas. Sultan Hassan al-Bolkiah bahkan diperkirakan memiliki hampir 7.000 kendaraan dengan perkiraan nilai gabungan lebih dari 79 triliun rupiah. Sebenarnya koleksi ini belum seberapa. Sultan Brunei bahkan memiliki jet pribadi yang dirancang dengan emas murni dan kristal, hingga interior di dalamnya juga berlapis emas. Tidak sampai di sini saja, sang Sultan bahkan membangun Istana Nurul Iman yang melambangkan segala kemewahan yang ia miliki. Istana Nurul Iman masuk dalam Guinness Book of World Records sebagai istana terbesar di dunia dengan luas sekitar 185 km persegi. Kubah istana ini dihiasi dengan emas 22 karat dan memiliki lebih dari 1.700 kamar, 257 kamar mandi, dan 5 kolam renang. Bahkan di istana ini terdapat 200 kandang kuda dengan AC, untuk memastikan kudanya dirawat dengan baik dan selalu dalam kondisi terbaik. Negara yang kecil namun punya kekayaan yang luar biasa, membuat Brunei selama kurang lebih 95 tahun hidup dalam kemewahan. Semua ini berkat stok minyak dan gas yang berlimpah. Industri minyak Brunei dimulai pada awal abad ke-20 ketika sumur minyak komersial pertama dibor pada tahun 1929 oleh British Malayan Petroleum Company yang sekarang dikenal sebagai Shell. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi minyak Brunei terus meningkat
dan negara tersebut menjadi salah satu eksportir minyak terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1970-an, industri minyak Brunei mengalami peningkatan drastis dengan ditemukannya beberapa ladang minyak besar di lepas pantai. Produksi minyak Brunei mencapai puncaknya pada 240.000 barel per hari pada tahun 2006, dan pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% pendapatan ekspor Brunei. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak Brunei mengalami penurunan karena semakin menuanya ladang minyak yang ada, serta terbatasnya aktivitas eksplorasi dan pengembangan. Pada tahun 2020, produksi minyak Brunei rata-rata mencapai 103.000 barel per hari, turun dari 118 barel per hari pada tahun 2010, dan 204.000 barel per hari pada tahun 2000. Keberhasilan industri minyak Brunei telah memberikan kekayaan berlimpah kepada keluarga kerajaan Brunei hingga digunakan untuk mensejahterakan penduduknya. Seperti jaminan bagi lansia mulai usia 60 tahun yang akan menerima bantuan keuangan sebesar 250 dolar Brunei atau 2,9 juta rupiah per bulan. Namun, ketika dunia beralih ke sumber energi terbarukan, Brunei menghadapi tantangan untuk mendiversifikasi perekonomiannya dan mengurangi ketergantungannya pada sumber daya minyak dan gas. Beberapa ahli memperkirakan bahwa cadangan minyak Brunei mungkin akan bertahan selama 15 hingga 25 tahun lagi dengan tingkat produksi saat ini. Namun, perkiraan ini tergantung pada sejumlah faktor seperti penemuan ladang minyak baru, kemajuan teknologi dalam eksplorasi dan produksi minyak, dan perubahan harga minyak dunia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ketika cadangan minyaknya habis, Brunei melalui program Wawasan Brunei 2035 atau Visi Nasional berencana untuk mengubah negaranya dalam 20 tahun ke depan. Dari negara yang hampir seluruhnya bergantung pada sektor minyak dan gas menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional.